Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwan semua, kita akan coba telah lagi pendekatan makna tentang insan kamil atau khalifah ya. Jadi perlu ditegaskan bahwa jadi semenjak Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang mendapatkan gelar insan kamil itu semuanya dari murid zaman. Alhamdulillah, ini satu padol dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang menjabat sebagai insan kamil atau Sultanul Aulia di masanya adalah Sayyid Ali Ar-Rajim. Ini adalah murid daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Sayyid Ali Ar-Rajim radhiyallahu anhu yang menjabat sebagai insan kamil atau Sultanul Aulia adalah Sayyid Muhammad bin Abi Nasr Al-Alawi. Ini juga berthariqah Tijani, Masya Allah. Kemudian setelah beliau yang menjabat sebagai insan kamil ini adalah Sayyid Muhammad Al-Kansusi radhiyallahu anhu. Ini juga berthariqah Tijani. Setelah beliau wafat, maka yang menjadi insan kamil itu adalah Sayyid Arabi Ibnu Sa'ih. Ya. Nah, ini juga Tijani. Kemudian setelah beliau yang menjadi khalifah yang menjadi insan kamil adalah Sayyid Husain Al-Ibrani. Masya Allah. Yang setelah Sayyid Muhammad Al-Kansusi, Sayyid Arabi Ibnu Sa'ih ya. Setelah Sayyid Arabi Ibnu Sa'ih, Sayyid Husain Al-Ibrani. Kemudian setelah beliau adalah Sayyid Ahmad Sukairis. Seterusnya ada di sana Sayyid Ibrahim Niyaz atau Sayyid Muhammad Al-Hafidh. Dan sekarang guru kita yang mulia Sayyid Salahuddin. Subhanallah. Ini semua, dan kelebihan beliau-beliau ini diantaranya bukan hanya sebagai insan kamil, tapi menjabat sebagai khalifah daripada Qutbil Maktum, menjabat khalifah daripada wali Khatmul Aulia, menjadi wakil daripada Sayyidi Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini yang lebih menggembirakan lagi. Baiklah, ikhwan billah, kita teruskan. Di sini ada kitab ya daripada murid Syekh Husain Al-Ibrani, Syekh Ahsan Al-Ba'akili. Dalam kitab beliau Al-Ira'ah, judulnya Al-Ira'ah. Qira'atu ar-ra'isi sumusil falakil haqaiqil irfaniyah, itu bi'asabi'a haqqi mahiyati tarbiyati bitariqati tijaniyah. Di halaman 145 ya. Beliau katakan sumabham. Seterusnya mohon dipahami ma yustaratu bil murabbi wal muqaddami wal khalifah. Apa yang disyaratkan untuk murabbi, untuk muqaddam dan untuk khalifah. Di tariqatil asliyah, di dalam ruang lingkup tariqah asli Al-Ibrahimiyah, Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, At-Tijaniyah. Nama tariqah Tijaniyah banyak ya. Ada tariqah Ibrahimiyah, ada tariqah Ahmadiyah, tariqah Muhammadiyah, tariqah At-Tijaniyah, ini banyak namanya. Fal khalifatu man albasahu syekhu kamala hullatihi.
pengertian daripada khalifah adalah man albasahu asyahu, orang yang dipakaikan pakaian oleh Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an kamalahullatihi, dengan pakaian kesempurnaannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Jadi dipindahkan semacam pemindahan jubah kebesaran ya, yang dipakai oleh Syekh Ahmad Tijani diberikan kepada khalifah. Wa qalladahu bi kamali adatihi, kemudian memindahkan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an kesempurnaan adatnya kepada khalifah tersebut, hissan wa ma'na, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Wa huwa as-sahibu lahu 'alal haqiqati, wa huwa mangka khalifah ini adalah as-sahibu lahu, menjadi sahabatnya, 'alal haqiqati, secara hakikat. Sekarang siapa sahabat Nabi Musa? Kan Nabi Yusa. Siapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang menemani di gua Hira? Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pelimpahan ini, masya Allah. Maka seorang khalifah ini dengan Syekh Ahmad itu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit kan? Wa ghairuhu tabi'un ba'da atharihi la ghaira. Selain daripada khalifah, itu mengikuti sebagian jejak langkahnya saja. Tidak lebih dari itu. Wa yustaratu fihi ma yustaratu fi syaihi. Maka disyaratkan untuk seorang khalifah ini ya, apa yang disyaratkan oleh kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Min kamalil ilmi laduni, yang pertama adalah sempurna dalam ilmu laduni, wal kasbi, dan sempurna dalam ilmu kasbi. Kalau Syekh Ahmad Tijani sempurna dalam ilmu laduni, sempurna dalam ilmu kasbi, seorang khalifah pun harus sempurna dalam ilmu laduni, dalam ilmu kasbi. Baru dia pantas untuk memegang jabatan sebagai khalifah. Bihaitsu law furido masalan dhahabul kutubil islamiyati. Contohnya, kalau ditakdirkan semua kitab keislaman, semua kitab tentang Islam ini semuanya hilang, wahum maliha, dan orang-orang atau ulama-ulama pemegang ilmu tersebut hilang semua, lakana fi tauqihi billah, maka tentu kedekatan seorang khalifah kepada Allah, ayyumliha min indiyati nafsihi harpan biharpin, maka seorang khalifah akan mampu mendatangkan kembali ya ilmu yang hilang tersebut ya, huruf demi huruf, maknan bi maknan, makna demi makna, bihaitsu istamalat mahiyatuhu ala talwihati syariah wa tasrihatiha. Sekiranya pengetahuannya seorang khalifah itu yaitu menguasai semua isyarat, semua pengetahuan tentang syariat, gitu kan? Wa rumuziha, dan rumus-rumusnya, wa ala buhuri haqaiqil arabiyyati wal ajamiyah, dan dia juga mengetahui tentang hakikat-hakikat ya Arab atau
bukan Arab, di luar Arab, ajam, ya, semua hakatnya itu ia kuasai, gitu kan? Wa isyarati ahliha wa asrari adwaqihim, bahkan isyarah-isyarah ahli Arab, ahli ajam, rahasia-rahasia ilmu yang dalam, pengetahuan mereka, ya, wa ala jami'il kutubil munazzalah, dan mengetahui seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, fathan wa dzauqan, secara terbuka dan secara rasa, wa dirayatan wa riwayatan, dirayah, riwayah, semua diketahui oleh seorang khalifah. Nah inilah kriteria, ya, yang pantas menjadi khalifahnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan serta merta dia sebagai khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi ini, adalah dia itu, ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini, sehingga dikatakan kalaulah kitab-kitab ini semuanya hilang, semuanya hancur, semuanya musnah, maka seorang khalifah akan mampu mendatangkan ilmu-ilmu yang hilang tersebut dengan tulisannya, dengan hafalannya yang ada di dada seorang khalifah. Jadi pertanyaannya, tuan-tuan, Masya Allah, alhamdulillah, ada sebuah nikmah, ada cerita tentang guru kita, Sayyidi Sholahuddin At-Tijani. Kalau itu kalau masuk kamar, keluar dari kamar itu bawa sedua kitab. Jadi seperti kita lihat, kan, di di website, kemudian di perpustakaan beliau, Masya Allah, ratusan karangan beliau, dan ini sedangkan mengarang satu lembar aja bagaimana, ya, 3 lembar, Masya Allah. Ini ratusan ilmu, ini menggambarkan gitu. Kalau statement yang diungkapkan oleh murid-murid beliau kemarin di kitab Syarah Tanazulat, bahwa beliau ini istilahnya sebagai khalifah, Syekh Ahmad Tijani, sebagai insan kamil di zaman ini tidak jauh, artinya tepat, ya, maksudnya tidak begitu jauh, dan kita bisa berhusnudzon juga, Masya Allah, alhamdulillah. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang yang disampaikan oleh Syekh Ahsan Al-Baqiri dalam kitab beliau, tapi kita ambil ringkasnya saja. Ternyata seorang khalifah yang menjadi wakil daripada Syekh Ahmad ini adalah seseorang yang memiliki kelayakan, ya, sebagaimana kelayakan yang dialami oleh Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala. Baik, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang saya sampaikan untuk membaca dalam kitab ini, Al-Irah ini. Ada benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan pribadi. Saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.